Apa judulnya Bapak Ibu? Pentakosta Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul 2 ayat 13 sampai dengan 15. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Ayat 15. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Oke, sekarang lihat kepada saya jelaskan Bapak Ibu. Ini adalah peristiwa Pentakosta. Dan apa yang terjadi pada saat Pentakosta tadi Bapak Ibu? Mereka itu ya beroleh bahasa-bahasa lain sehingga mereka memperkatakannya Bapak Ibu. Dan ketika murid-murid berkata demikian, orang-orang melihat, luar biasa. Ya, ada yang berkata, dia ngomong bahasa saya. Dia ngomong bahasa Arab. Dia ngomong bahasa Persia. Dia ngomong bahasa Indonesia. Enggak ada ya Bapak Ibu ya? Bahasa Indonesia, mungkin aja bahasa Indonesia ada. Haleluya Bapak Ibu. Berbagai bahasa ada. Tapi ada juga yang orang yang berpikiran negatif. Wah, mereka itu lagi mabuk. Lagi mabuk. Haleluya. Tapi jawaban dari Petrus itu, mereka tidak mabuk. Kami tidak mabuk karena baru pukul 9. Saudara pernah bertanya-tanya enggak? Kenapa jawabannya itu? Kenapa jawabannya membuktikan bahwa mereka tidak mabuk, bahwa sekarang baru pukul 9? Saudara tahu kenapa? Karena ada kebiasaan orang Yahudi, mereka minum-minum itu setelah jam 6 sore. Jadi nggak mungkin pagi-pagi mereka teler Bapak Ibu, nggak mungkin pagi-pagi mereka minum anggur. Haleluya. Mereka selalu punya kebiasaan selalu minum anggur itu jam 6 sore ke atas. Nah, itu berbicara tentang Pentakosta tadi. Nah, Pentakosta sebenarnya terjadi juga dalam Perjanjian Lama. Jadi Pentakosta yang kita baca ayat ini adalah Pentakosta orang Kristen atau Pentakosta Perjanjian Baru. Pada masa Perjanjian Lama pernah terjadi Pentakosta, dan itulah peristiwa turunnya 10 hukum Taurat. Dan sampai hari ini diperingati oleh orang Yahudi turunnya hukum Taurat, 2 loh batu Bapak Ibu di Gunung Sinai. Itu mereka peringati sebagai hari Pentakosta. Dan sebagaimana Pentakosta dihitung dari Paskah. Kapan ngitungnya Pentakosta di Gunung Sinai? Pak, hitungnya adalah 50 hari mundur pada saat Paskah pertama. Di mana Paskah pertama? Di Mesir, menjelang mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka harus memotong domba Paskah dan dioleskan darahnya di ambang pintu, atas, kiri, dan kanan. Saudara tahu? Pada saat mereka mengoleskan darah di ambang pintu, sebenarnya sudah membentuk gambar salib. Kok bisa Pak? Iya, dioleskan darahnya di ambang atas, kiri, dan kanan kan? Itulah salib. Jadi sejak Perjanjian Lama sudah terlihat di ambang pintu mereka darah salib Bapak Ibu. Jadi sejak Perjanjian Lama sudah tergambar, kelak nanti akan Yesus mati. Iya, di atas kayu salib. Darahnya sudah tercurah, dan itu tergambar lewat domba Paskah di Mesir, dan secara hakikat tergenapi saat kematian Yesus di Bukit Golgota. Jadi sejak dari Mesir itulah dihitung 50 hari sampai Gunung Sinai, pas 50 hari. Dan pada saat itulah turun hukum Taurat, 2 loh batu. Dan hal yang sama juga terjadi pada orang Kristen. Ya, Pentakosta terhitung dari Paskah saat kematian Yesus. Amin, 50 hari Bapak Ibu. Ya, ada juga yang menganggapnya pada saat kebangkitan Yesus. Sebenarnya yang benar adalah pada saat kematian. Kalau kita ngomong Paskah selalu ngomong korban. Tapi keputusan gereja pada saat kebangkitan Paskah, ya udah kita harus hormati. Jadi hitungannya 50 hari dari itu, dan disitulah turunnya Roh Kudus, dan itulah yang membuat murid-murid menerima Roh Kudus di sebuah loteng atas. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Iya. Nah, pada Perjanjian Lama itu Pentakosta itu Bapak itu di Gunung Sinai. Sedangkan pada turunnya Roh Kudus pada saat Pentakosta orang Kristen turunnya di Gunung Sion. Jadi peristiwa hukum Taurat turunnya 2 loh batu itu di Gunung Sinai, tapi turunnya Roh Kudus pada saat orang Kristen itu adalah di Gunung Sion. Haleluya Bapak Ibu. Kalau saudara pernah ke Israel itu di loteng atas. Jadi ada loteng atas. Di situ juga Yesus pernah mengadakan perjamuan kudus pertama kali. Dan di situ juga Roh Kudus turun pertama kali pada orang-orang percaya. Amin. Dan ketika mereka menerima Roh Kudus tadi, mereka mengalami kuasa, mereka juga bisa berbahasa-bahasa lain, dan sejak itulah murid-murid bisa melakukan pelayanan, penundukan mujizat, penundukan kuasa. Amin.
Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, pada saat perjanjian lama Bapak Ibu, para nabi mengingatkan kita tentang dosa, mengingatkan orang Israel tentang dosa. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu, pada saat Daud berdosa, maka Nabi Nathan diutus Allah untuk mengingatkan Daud tentang dosanya. Kamu telah berzina, kamu telah membunuh suami dari Betseba yang bernama Uria. Amin. Jadi Nabi itu adalah untuk mengingatkan orang dosa. Tapi bagi kita hari ini Bapak Ibu, hidup dalam anugerah, ya, bukan lagi kita diingatkan dosa. Orang Kristen sebenarnya tidak diingatkan lagi dosa Bapak Ibu, tapi diingatkan tentang pembenaran Allah. Pembenaran Allah Bapak Ibu, ya, pembenaran Allah. Dan pembenaran itu bukan karena apa yang kita perbuat, tapi apa yang Yesus telah perbuat bagi kita. Dan itulah tergenapi pada saat di atas kayu salib. Dan pada saat di atas kayu salib inilah Yesus menggenapi hukum Taurat juga. Dan ketika kita percaya kepada penggenapan Yesus di atas kayu salib ini, disitulah kita beroleh kebenaran. Coba kita lihat ayatnya, Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Udah digenapi hukum Taurat itu, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Saudara percaya, maka kita semua benar. Ya, kita percaya maka kita benar. Jadi kita benar bukan karena perbuatan kita, tapi kita benar karena percaya kita kepada Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat. Di mana digenapi? Di atas kayu salib. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Di bawah hukum Taurat, Allah menuntut pembenaran dari orang berdosa. Karena itulah orang berdosa harus memberikan korban penebus dosa, supaya Allah tidak menghukum Bapak Ibu. Ya, jadi Allah menuntut orang kebenaran, ya, pada orang yang berdosa Bapak Ibu. Bagaimana cara agar mereka benar? Mereka membawa korban penebus dosa. Itulah sebabnya orang Yahudi Bapak Ibu harus setiap hari, harus juga setiap tahun memberikan korban penebus dosa kepada Allah di bait Allah. Amin Bapak Ibu. Ya, tapi bagi kita hari ini, kita hidup dalam anugerah. Bukan kita yang memberikan korban lagi, tapi Allah yang menjadikan korban. Dan itulah Yesus Kristus, anak domba Allah yang disediakan bagi kita. Dan lewat kematiannya di atas kayu salib, kita menjadi benar. Amin Bapak Ibu. Iya, coba kita lihat bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 29. Jadi bagi kita hari ini, bukan saudara yang memberikan korban Bapak Ibu, tapi hari ini kita benar karena kita menerima korban. Kenapa itu? Karena Yesus telah mati untuk kita. Jadi kita hanya menerima aja. Kalau zaman dulu orang Yahudi harus memberi Bapak Ibu, harus neteng-neteng geret-geret domba untuk dikorbankan kepada Allah. Tapi bagi kita hari ini bukan lagi memberi, tapi kita menerima korban yang lebih sempurna, korban anak domba Allah, nama Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 9. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi anak domba Allah datang untuk menghapus dosa kita. Dia memberi bagi kita. Bagian kita ngapain? Menerima. Kalau Yesus datang memberi, kita bagian kita menerima dong. Pada masa perjanjian lama, mereka harus datang memberi, datang ke bait Allah Bapak Ibu. Tapi bagian kita hari ini untuk menerima korban anak domba Allah, menerima korban Yesus, maka pada saat itulah dosa kita dihapuskan. Pada saat itulah kita benar di hadapan Allah di surga. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Allah tidak ingin kita ke Gunung Sinai atau hukum Taurat Bapak Ibu. Ibrani 12 ayat 18. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai. Lihat kepada saya. Jadi kita tidak datang lagi ke Gunung Sinai yang apa? Yang bisa disentuh Bapak Ibu, yang berapi, yang menyala-nyala, yang gelap, yang kelam, yang ada badai. Jadi Gunung Sinai itu sebenarnya gunung yang penuh masalah Bapak Ibu. Dan ketika bangsa Israel menyentuh gunung itu, disitulah mereka menghadapi masalah. Sebelumnya mereka tidak mengalami masalah Bapak Ibu, karena mereka keluar dari Mesir penuh dengan anugerah Tuhan. Haleluya. Karena itulah Allah melarang kita untuk datang ke Gunung Sinai tadi. Bukan lagi secara fisik Bapak Ibu, tapi secara rohani untuk datang kepada hukum Taurat. Hari ini kita bukan lagi datang kepada hukum Taurat, tapi hari ini kita datang kepada Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat lewat kematiannya di atas kayu salib. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Iya. Yesus telah memindahkan gunung itu ke Gunung Sion.
Jadi bukan lagi ke Gunung Sinai, tapi ke Gunung Sion. Dan itulah gunung anugerah. Itulah hidup di dalam anugerah, Bapak Ibu. Ya. Suatu kali Yesus pernah berkata kepada murid-murid, Bapak Ibu, kalau kamu punya iman, gunung pun bisa kamu pindahkan. Saudara tahu ayat itu ya. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi. Kalau saudara pernah tahu biji sesawi, itu sebesar biji gula pasir, Bapak Ibu, gula pasir. Jadi sebenarnya kecil sekali. Jadi sebenarnya itu sindiran Yesus bahwa mereka sebenarnya nggak punya iman. Haleluya, haleluya. Kecuali kalau dibilang, kalau kamu punya iman sebesar kepalan tangan, itu berarti ya cukup besar gitu, Bapak Ibu. Tapi kalau dibandingkan dengan biji sesawi, wah benar-benar mereka selama ini nggak punya iman, karena biji sesawi itu kecil. Nah, Yesus berkata kalau kamu punya iman, kamu bisa memindahkan gunung. Dan itu sebenarnya bukan secara harafiah memindahkan gunung juga, Bapak Ibu, tapi secara rohani kita pindahkan gunung kita dari gunung Sinai pindah kepada gunung Sion. Dari hidup dalam hukum Taurat menjadi hidup dalam anugerah. Dari hukum hidup dalam kasih. Jadi hukum Taurat itu berbeda dengan kasih, Bapak Ibu. Kalau saudara hidup dalam hukum, saudara tidak pernah mengalami kasih. Loh, kok bisa, Pak? Iya, karena hukum itu digambarkan seorang wanita yang tertutup matanya. Benar, Bapak Ibu ya? Artinya apa? Kalau suami saudara salah, kalau istri saudara salah, kalau anak saudara salah, semua disikat. Kenapa? Di depan hukum itu sama, semua orang sama. Artinya nggak pandang suami, nggak pandang anak, nggak pandang, pokoknya sikat. Artinya apa? Nggak lihat kasih di situ, Bapak Ibu. Itu sebabnya orang di dalam hukum nggak ada kasih. Ya, haleluya, Bapak Ibu. Ya, tapi ketika kita hidup di dalam anugerah, disitulah hidup dalam kasih. Dan kehidupan orang Kristen bukan lagi hidup dalam hukum, tapi hidup dalam kasih. Kasih Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Ya, sama seperti saya ambil contoh seringkali, ketika saudara berinteraksi dengan staf saudara atau dengan, maaf kata, pembantu saudara, pasti selalu hubungannya cara hubungan kerja atau hubungan kontrak kerja. Bapak Ibu ya, sudah tanda tangan dulu, mungkin saudara dulu meng-hire dia, merekrut dia pada saat dia jadi pembantu atau jadi suster saudara, jadi berdasarkan kontrak kerja. Jadi ikatannya adalah ikatan hukum. Itulah sebabnya hubungan saudara hubungan hukum. Amin, Bapak Ibu. Tapi dengan anak saudara, saudara tidak pernah berkata tanda tangan, nak, kamu sebagai anak saya. Nggak pernah gitu, Bapak Ibu. Hubungannya apa? Kasih. Saudara lihat ini, ada hubungan hukum, ada hubungan kasih. Orang Israel dulu hidup dalam hukum, itulah hukum Taurat. Tapi kita hari ini bukan hidup dalam hukum, tapi hidup dalam kasih, anugerah Yesus Kristus. Dan ketika hubungan hukum, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah si pembantu itu yang harus mati bagi kita. Tapi ketika hubungan saudara dengan anak, saudara siap mati bagi anak saudara. Hal yang sama juga dengan kita. Ketika kita hubungan hukum dengan Allah, maka kita yang mati, karena kita hamba, Bapak Ibu. Haleluya. Tapi ketika hubungan kita anak Allah, maka Allah yang mati bagi kita. Itulah Yesus Kristus. Itulah Yesus Kristus. Karena itulah ketika kita sungguh-sungguh punya iman sebagai anak Allah, maka Allah yang mati bagi kita, Allah yang melayani kita, Allah memberikan hidupnya bagi kita. Karena itulah Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Ketika kita menjadi anak-anak, kita bisa dilayani. Bahkan aku mati memberikan nyawaku sebagai tebusan dosa. Tapi ketika saudara posisikan iman saudara sebagai hamba, saudara yang mati. Kalau hamba yang mati, Bapak Ibu, haleluya. Tapi ketika saudara anak, Tuhan yang mati bagi saudara. Yesus membuktikan kematiannya di atas kayu salib. Amin. Karena itulah saudara harus punya iman sebagai anak. Haleluya. Bahkan juga anak itulah saudara berhak atas warisan kerajaan surga. Sama seperti saudara juga. Maaf kata, pembantu saudara, saya yakin nggak tertulis di dalam warisan saudara, tapi anak saudara sudah tertulis namanya masing-masing. Benar, Bapak Ibu? Hal yang sama juga dengan kita. Ketika saudara hamba, saudara tidak tercatat nama saudara sebagai warisan kerajaan surga. Tapi ketika saudara anak Allah, nama saudara sudah tercatat sebagai pewaris kerajaan surga. Dan Bapak Ibu, haleluya, 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 haleluya. Ya, hukum Taurat itu manusia semua yang ngerjakan. Iya, Bapak Ibu, semua manusia yang ngerjakan, Bapak Ibu. Iya, karena itulah kalau saudara lihat hukum Taurat itu ada 10, 1 sampai 10. Semua manusia yang ngerjakan. Jangan ada ilah lain, jangan menyembah kepadanya, jangan melupakan hari Sabat, jangan berzina, jangan membunuh. Yang ngerjakan siapa situ? Manusia, Bapak Ibu. Benar, Bapak Ibu ya? Kan manusia kan? Jangan. Tapi ketika kita hidup dalam anugerah, bukan saudara yang mengerjakan, tapi Tuhan yang mengerjakan bagi saudara. Iya, Bapak Ibu. Iya. Oke, iya. Di Gunung Sion Allah memberikan Roh Kudus sehingga murid-murid berbicara dalam banyak bahasa. Mereka berbicara tentang perbuatan yang besar dari Yesus.
Jadi ketika orang hidup dalam hukum Taurat, Bapak Ibu, hukum, maka selalu berbicara apa yang harus aku lakukan bagi Allah, apa yang harus aku lakukan bagi Allah. Tapi ketika kita hidup dalam anugerah, pertanyaannya berbeda. Apa yang Tuhan lakukan bagi kita? Itu yang kita bicarakan hari ini. Coba kita lihat Kisah 2 ayat 4. Setelah itu nanti loncat ayat 11 ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mengatakan apa? Ayat 11-nya kita lihat. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi ketika kita hidup dalam anugerah, kita tidak lagi berbicara tentang apa yang harus kita perbuat, tapi kita berbicara tentang apa yang Allah perbuat bagi kita. Perbuatan-perbuatan besar Allah. Banyak kali orang Kristen hari ini senang khotbah tentang motivasi, psikologi, dan etika, ada segala macam. Kenapa Bapak Ibu? Karena secara naluri, secara alami, orang selalu berpikiran apa yang harus aku lakukan, apa yang harus tidak aku lakukan di hadapan Allah. Benar Bapak Ibu ya? Itu pertanyaan lazimnya demikian. Tetapi sadarilah bahwa kehidupan Kristen bukan bertanya tentang apa yang harus kita lakukan, tapi kita berbicara tentang apa yang Allah kerjakan. Itu tadi perbuatan besar Allah. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya pertanyaan kita adalah bukan apa lagi yang harus aku lakukan, tapi pertanyaan adalah apa yang Allah lakukan bagi kehidupanku. Dan ketika kita melihat itu, maka kita akan melihat salib. Ketika kita melihat salib, oh Allah telah mengerjakan keselamatan, aku beroleh keselamatan. Oh Allah telah mengerjakan kesembuhan, maka aku sembuh oleh bilurnya. Oh Allah telah mengerjakan darah yang tercurah, maka aku dikuduskan. Oh Allah telah memberikan kelepasan, maka aku beroleh kelepasan. Jadi fokusnya bukan diri saudara, apa yang aku perbuat, tapi fokusnya adalah apa yang Yesus telah perbuat bagi kita. Haleluya. Ayo berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Itulah kekristenan. Itulah kekristenan. Jadi kita bukan lagi bertanya apa yang aku perbuat, tapi apa yang Allah perbuat. Kalau orang seberang sana, benar mereka berkata apa yang aku perbuat bagi Allah. Benar mereka, sesuai dengan perbuatannya. Benar Bapak Ibu? Karena itulah kalau mereka mati, selalu ada tulisan terima di sisimu sesuai dengan perbuatannya. Benar Bapak Ibu? Bagi kita hari ini, kita mati sesuai dengan perbuatan Yesus. Mati dan hidup berdasarkan Yesus. Benar Bapak Ibu? Jadi bukan lagi menuju kepada perbuatan kita, tapi kita menuju kepada perbuatan Yesus. Jadi hari ini mari kita melihat bahwa kita bukan lagi hidup dalam hukum, tapi kita hidup dalam kasih. Sebab kita bukan lagi hamba, tapi kita adalah anak. Kita bukan hidup apa yang harus kita lakukan, tapi apa yang Allah lakukan bagi kehidupan kita. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan. Amin, amin. Iya. Dan itu tadi bersaksi mereka dalam berbagai bahasa Bapak Ibu. Dan itu sebenarnya cikal bakal yang terjadi sekarang ini. Sekarang seluruh dunia telah mendengar Injil, sehingga sekarang seluruh dunia berbagai bangsa, berbagai bahasa berbicara tentang perbuatan besar dari Yesus. Amin. Jadi apa yang terjadi pada saat Pentakosta, itulah gambaran yang akan terjadi sekarang ini. Bahwa semua orang akan mendengar Yesus, semua orang akan menerima Yesus, dan semua orang juga akan berbicara tentang perbuatan Yesus bagi setiap kita. Amin. Itu yang terjadi pada saat Pentakosta, hari ini kita alami. Amin. Tuh dia. Pada perjanjian lama Taurat itu berbicara tentang orang. Taurat membuat orang sadar dosa. Sedangkan perjanjian baru anugerah berbicara tentang Allah. Allah yang berkata, aku akan menulis Taurat di pikiran dan di hatimu. Aku akan menjadi Allahmu. Ya. Jadi pada saat perjanjian baru itu berbicara tentang Allah yang berbuat semuanya, Bapak Ibu. Iya. Dan ketika Allah berbuat semuanya, maka Allah melupakan semuanya dosa kita. Coba kita lihat dulu Ibrani 8 ayat 10 sampai dengan 12. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Ini perjanjian baru ini Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi Allah semua yang ngerjakan. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Berikan kemuliaan luar biasa.
Jadi Allah tidak mengingat dosa lagi. Lah karena itulah ngapain orang Kristen ngomong dosa? Amin Bapak Ibu. Lah Allah sudah melupakan dosa. Ngapain kita ngomong dosa? Lalu kita ngomong apa? Karya salib Yesus. Ini aja kita omongin. Kita ngomong keselamatannya, kita ngomong kesembuhannya, kita ngomong berkatnya. Itu. Amin Bapak Ibu. Karena Allah sudah melupakan dosa. Ngapain lagi kita capek-capek ngomong dosa? Amin. Dan dikatakan tadi juga bahwa kita tidak perlu lagi mengajar sesama mereka. Tidak perlu mengajar anak kita. Ngajar apa? Ngajar hukum Taurat. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi, mereka harus mengajar anak mereka siang dan malam tentang hukum Taurat. Lagi tidur, lagi duduk, lagi berdiri, lagi jalan, lagi bangun, mereka harus ngajar. Bahkan hukum Taurat itu harus diikatkan di dahi mereka. Terus. Bahkan juga di tangan mereka. Benar Bapak Ibu? Pada hari Sabat mereka lakukan demikian, diikat di dahi, diikat di tangan, lalu mereka gini, di tembok ratapan. Benar Bapak Ibu? Iya. Bagi kita hari ini tidak lagi mengajar demikian. Kenapa? Karena kita bukan lagi hidup dalam hukum Taurat, tapi hidup dalam Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat lewat kematiannya di atas kayu salib. Amin. Jadi kita hari ini ngomong apa? Ngomong Yesus yang pasti kita kenal dalam diri kita. Amin Bapak Ibu. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Pelayanan kematian pada hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu sebenarnya mematikan. Kenapa mematikan? Karena dia itu hukum. Makanya disebut hukum Taurat. Kalau dalam bahasa Indonesia dua kata, hukum Taurat. Kalau Alkitab bahasa Inggris satu kata, law. Benar Bapak Ibu? Kalau saudara suka baca bahasa Inggris, Alkitab saudara, hukum Taurat itu hanya satu kata, law. Jadi benar-benar hukum. Bapak Ibu, karena itulah karakter sifat hukum ada pada Taurat. Haleluya. Coba kita lihat ayatnya dulu. 2 Korintus 3 ayat 7. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya. Menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Amin Bapak Ibu. Jadi sebenarnya hukum Taurat itu mematikan. Kenapa mematikan? Karena itu hukum. Dan yang luar biasanya adalah hukum ini sempurna. Dan kalau kita hidup dalam hukum, saudara harus menaati hukum itu. Benar Bapak Ibu ya? Pasti. Dan tapi masalahnya adalah hukum ini sempurna, manusia yang mengerjakannya tidak sempurna. Dan hasilnya apa Bapak Ibu? Selalu gagal. Dan kalau gagal pasti ada sanksi. Namanya juga hukum. Benar Bapak Ibu? Pasti ada hukuman. Dan secara kerohanian, kalau gagal melakukan hukum Taurat, hukumannya apa? Dosa, kutuk. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya di dalam Galatia dikatakan kalau kita hidup dalam hukum Taurat, Galatia 3 ayat 10, maka kita akan hidup dalam kutuk. Karena apa? Selalu gagal melakukan hukum ini Bapak Ibu. Selalu gagal. Nggak percaya saudara? Coba kita buka lah Galatia 3 ayat 10 lah. Karena semua orang, jadi tanpa terkecuali, yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat atau melakukan hukum Taurat berada di bawah di bawah kutuk Bapak Ibu. Itu bukan kata saya, kata ayat itu. Lanjutkan. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala. Jadi segala itu saudara harus garis bawah. Segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi masalahnya adalah tidak semua orang bisa melakukan ini. Dan memang semua orang tidak bisa melakukannya Bapak Ibu. Itulah sebabnya selalu gagal. Dan selalu gagal, selalu kutuk. Karena itulah orang yang melakukan hukum Taurat justru hidup dalam kutuk. Karena itulah Yesus datang untuk menebus kita, membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Sehingga hari ini saudara tidak lagi dalam kutuk, tapi hari ini saudara hidup bebas dari kutuk. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Jadi pada saat hukum Taurat, tapi walaupun demikian pada saat hukum Taurat itu diberikan, itu ada kemuliaan. Sampai muka Musa itu sampai bersinar Bapak Ibu, sampai bersinar juga. Iya. Tetapi sinarnya itu sinar dakwahan hukum Bapak Ibu, sehingga orang Israel pada lari Bapak Ibu. Karena apa? Karena hukum selalu bertanya, kamu dosa apa? Kamu dosa apa? Kamu dosa. Hukum Bapak Ibu, haleluya, selalu menunda Allah sehingga orang Israel lari daripada Musa Bapak Ibu. Ya. Kenapa juga? Karena hukum Taurat itu mengeluarkan dosa kita sehingga menyebabkan murka Allah. Iya, coba kita lihat dulu ayatnya. Setelah itu nanti saya akan jelaskan kenapa bisa hukum Taurat itu mengeluarkan dosa kita sehingga membuat Allah murka. Coba kita lihat Roma dulu. Roma 4 ayat 15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka tuh. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada pelanggaran. Jadi murka itu muncul membangkitkan karena muncul pelanggaran. Bagaimana bisa hukum Taurat itu membangkitkan pelanggaran, membangkitkan murka? Begini, saya akan jelaskan begini aja. Misalkan Bapak Ibu,
Kalau saudara ditanya hari ini, kemarin saudara melakukan dosa, saudara yakin, rasanya nggak ada dosa, semuanya lancar, bebas dosa. Kemarin saya kudus, gitu Bapak Ibu. Tapi ketika kita periksa dengan hukum, dengan Taurat Bapak Ibu, maka saudara akan ketahuan ada dosanya. Kok bisa demikian? Gini, ketika saudara keluar rumah, misalkan saudara masuk tol, saudara kerjanya mungkin di luar kota, mungkin di Serpong Bapak Ibu atau di mana, masuk tol. Ketika masuk tol, lagi ngantri, ada nyerobot. Ketika ada nyerobot, saudara maki-maki, buka kacau, woi, gak tahu aturan kamu sipnya nembak segala macam, gitu Bapak Ibu. Ketika saudara marah demikian, berdasarkan hukum Taurat, berdasarkan hukum, maka saudara telah membunuh orang itu. Karena Yesus juga berkata, kamu marah kepada saudaramu, kamu sudah membunuhnya dalam hati. Amin Bapak Ibu. Jadi sudah dosa pertama. Ya Bapak Ibu. Ternyata di tol macet. Waduh macet. Sehingga sampai di kantor terlambat 30 menit. Terlambat 30 menit itu sama dengan mencuri waktu 30 menit. Jadi sudah pelanggaran mencuri 2. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Lalu kemudian pulang dari kantor, mampir dulu ke mall. Rupanya ada artis Luna Maya. Udah keluar dari ya. Haleluya. Saudara mengikutinya pakai kayak radar Bapak Ibu. Haleluya. Oh, kemana dia makan, kemana dia perginya. Amin. Naik apa dia? Haleluya. Sama siapa dia di jalan? Haleluya. Maka saudara sudah berzina dalam hati saudara. 3 dosa. Langsung Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Saudara itu? Jadi ketika saudara meriksa kehidupan saudara kemarin dengan hukum Taurat, langsung ketahuan dosa saudara. Tapi tanpa hukum Taurat, saudara tidak tahu saudara berdosa atau tidak. Itulah yang tadi dikatakan dalam Roma 4 ayat 15 tadi. Hukum Taurat membangkitkan pelanggaran, membangkitkan dosa, dan dosa inilah yang membuat Allah murka. Itulah ayat tadi. Coba kita baca lagi lah, supaya mantap ayat tadi. Sekarang makin berbunyi ayatnya. Haleluya. Roma 4 ayat 15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Kenapa bisa murka? Lanjutkan. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Artinya kalau ada hukum Taurat, ada pelanggaran. Haleluya. Yang tadi saya contohkan, ketika ada pelanggaran, pasti ada hukuman. Itulah yang membuat Allah murka. Amin Bapak Ibu. Karena itulah hari ini kehidupan orang Kristen bukan lagi hidup dalam murka, karena kita bukan lagi Taurat, tapi kita dalam Yesus yang mengalami kasih, pengampunan, penebusan, dan kabar baik kita alami dalam kehidupan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Sekarang kita baca, ya kita selanjutnya Bapak Ibu. Dari Mesir sampai Gunung Sinai, orang Israel itu sekitar 3 juta orang Bapak Ibu. 3 juta orang yang keluar, karena banyak keluarga-keluarga juga ikut Bapak Ibu, anaknya, kakeknya, ya opanya segala macam Bapak Ibu. Ya, jadi mereka 3 juta orang. Dan ketika mereka berjalan dari keluar dari Mesir sampai Gunung Sinai, saudara pasti membaca Alkitab, mereka pernah juga ngomel, benar? Atau bersungut-sungut. Pertama kali sungut-sungutnya adalah di tepi Laut Merah. Kenapa mereka bersungut-sungut? Karena di tepi Laut Merah mereka terjepit. Di depan ada Laut Merah menghalangi jalan mereka, di belakang ada tentara Mesir mengejar. Jadi mereka terjepit. Itulah sebabnya mereka bersungut-sungut, mereka marah kepada Musa. Tetapi apa yang terjadi? Kalau saudara baca kisah Keluaran, pada saat mereka keluar dari Mesir sampai Gunung Sinai, tidak ada pernah Allah menghukum mereka. Tidak ada orang Israel yang mati karena hukuman Allah, karena bersungut-sungut, nggak ada. Padahal juga kemudian setelah melewati Laut Merah, mereka tiba di suatu daerah namanya Mara. Di Mara itu ada air, tapi airnya air pahit. Dan ketika mereka minum kepahitan, mereka langsung berkata, ya, mereka ngomel Bapak Ibu, ya, saat itu belum ada teh botol. Ya Bapak Ibu, ya, belum ada gulaku belum ada Bapak Ibu. Jadi semuanya serba pahit. Karena itulah mereka ngomel. Tapi Allah kemudian memberikan solusi. Tadi Laut Merah tadi dibelah 2, mereka lewat, itu solusinya. Pada saat di Mara air pahit, maka Musa disuruh melempar kayu, dan terjadi air itu menjadi manis. Gambaran apa kayu itu? Salib. Ketika ada kepahitan dalam diri saudara, dilemparkan salib Yesus, di situ ada manis, damai sejahtera. Pada saat kehabisan anggur, di situ ada Yesus, maka anggur yang habis menjadi anggur yang terbaik. Bapak Ibu, oke. Lalu kemudian mereka ngomel lagi Bapak Ibu, bersungut lagi ketika kekurangan makan, kekurangan air, dan segala macam. Tapi saudara tahu, tidak ada yang dihukum pada saat mereka ngomel, bersungut-sungut. Kenapa? Karena pada saat Allah mengeluarkan bangsa Israel sampai Gunung Sinai, semuanya karena kebaikan Allah, semuanya berdasarkan anugerah perjanjian Allah dengan
Abraham, bapak nenek moyang mereka. Coba kita lihat dulu ayatnya. Kejadian 15 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak. Ini. Dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Haleluya Bapak Ibu. Itulah sebabnya ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu bukan karena kebaikan mereka, bukan karena mereka layak untuk dibebaskan, tapi karena Allah ingat perjanjiannya dengan Abraham, bapak nenek moyang orang Israel. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, itu karena anugerah. Karena perjanjian yang Allah ikat dengan Abraham itu perjanjian anugerah. Amin Bapak Ibu. Iya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, walaupun mereka ngomel dari Mesir sampai Gunung Sinai, Allah masih tutup mata terhadap kesalahan mereka. Kenapa? Ini semua karena kebaikan. Mereka juga aku bebaskan perbudakan karena kebaikan. Mereka juga ngomel, aku tetap mengampuni. Aku baik, aku curahkan kebaikan secara luar biasa. Dan Bapak, itulah sebabnya kalau saudara baca kitab Keluaran, tidak pernah Allah menghukum mati orang Israel ketika mereka bersungguh-sungguh. Tidak pernah. Karena mereka masih dalam lingkup perjanjian anugerah yang Allah ikat dengan Abraham, bapak nenek moyang mereka. Jadi kalau bisa kita jadiin periode, misalkan ini Mesir, ini Gunung Sinai, ini menuju tanah Kanaan Bapak Ibu. Jadi ketika mereka keluar dari Mesir sampai Gunung Sinai, nggak ada yang mati walaupun mereka bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena Allah mengasihi mereka, sebab mereka keluar juga karena anugerah Tuhan, karena perjanjian Allah dengan Abraham, bapak nenek moyang mereka. Karena itulah ini penuh dengan kasih Tuhan. Jadi walaupun mereka bersungguh-sungguh, Allah masih mengampuni. Tetapi mulai dari Gunung Sinai, perjanjian ini berubah. Dan orang Israel merubah, bukan lagi perjanjian anugerah, tapi perjanjian lama berdasarkan hukum Taurat, berdasarkan perbuatan mereka. Itulah sebabnya mulai dari Gunung Sinai sampai ke Kanaan, karena ini perjanjian bukan lagi berdasarkan kasih Allah, tapi berdasarkan perbuatan mereka, kebaikan mereka. Maka kapan saja mereka dosa, kapan saja mereka sungguh, disikat Allah terus. Karena dari Gunung Sinai terus sampai tanah Kanaan, ini bukan lagi anugerah, tapi hukum Taurat, perjanjian lama Taurat. Tapi mulai dari Mesir sampai Gunung Sinai, ini masih bagian dari anugerah, karena Allah mengingat perjanjiannya dengan Abraham. Ya, karena itulah bagi kita hari ini, Yesus telah memulihkan Bapak Ibu, ini sampai tanah Kanaan. Dan hari ini kita bukan lagi hidup dalam hukum Taurat, kita kembali dipulihkan. Karena kemudian Yesus pada saat perjamuan kudus membuka perjanjian baru. Dan itulah pada saat perjamuan kudus, Yesus berkata, inilah darahku sebagai darah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Jadi pada detik itulah bukan lagi perjanjian lama berdasarkan hukum Taurat, tapi kembali masuk kepada perjanjian anugerah, sama persis seperti anugerah saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, ini anugerah membebaskan mereka dari perbudakan. Kita hari ini bebas dari perbudakan dosa karena anugerah Yesus bagi kita. Karena itulah hari ini hidup dalam Yesus, alami anugerahnya, alami keselamatannya, alami karya salibnya, alami kesembuhannya. Hari ini alami kemenangan. Karena kita bukan lagi berdasarkan perbuatan kita, tapi berdasarkan perbuatan Yesus bagi setiap kita. Berikan kemuliaan luar biasa, paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.